Setiap pagi sebelum matahari muncul dari balik perbukitan, seorang guru honorer memulai persiapannya dengan penuh semangat. Di meja kayu yang sederhana, buku catatan dan alat tulisnya dimasukkan dengan teliti. Dalam setiap persiapannya, membawa harapan yang tulus, dan dalam hati kecilnya selalu terpancarkan cahaya kehidupan yang tak pernah padam. Cahaya yang mampu menuntun mimpi dan masa depan anak didik yang ia cintai. Begitu pintu rumah tertutup, ia melangkahkan kaki dengan hati penuh tekad dan dedikasi, memulai memasuki dunianya yang sejati. Dengan setiap langkah ini adalah awal dari perjalanan besar menuju kemuliaan yang abadi. Di antara pepohonan yang rimbun di tanah pedalaman, ada sosok guru perubahan, guru yang membawa semangat baru di dunia pendidikan. Ia melangkahkan kaki dengan mantap, membawa bekal ilmu dengan semangat perubahan. Dengan senyum ramah, mereka saling bertegur sapa. Setiap sapaan ini adalah lebih dari sekedar ucapan, melainkan kebersamaan di dalam panggung pendidikan. Dengan ransel di pundak dan semangat di hati, siswa berjalan menuju ke sekolah dengan penuh keriangan dan harap akan ilmu pengetahuan baru. Dia memberikan salam dengan sikap hormat kepada para guru yang sudah menunggu kedatangannya. Suasana penuh keceriaan menciptakan landasan bagi harapan-harapan baru. Setiap tugas, setiap pertanyaan adalah bagian dari pertumbuhan dan perkembangan. Guru adalah arsitek yang membentuk pondasi untuk masa depan anak bangsa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020, Pasal 3, Bagian D, yang berbunyi, pembelajar merupakan kemampuan untuk selalu berusaha, mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Kehadiran seorang guru ini tidak hanya menjadi pencerah ilmu. Guru ini bukan hanya sekedar pengajar, tetapi juga panutan. Setiap tindakannya mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi pondasi bagi karakter anak didiknya. Bila kita membuka mata terhadap permasalahan-permasalahan yang kerap kali terjadi dalam kesetaraan pendidikan ini, kita akan selalu menemukan permasalahan yang berputar dan merujuk kepada sulitnya akses jalan, kehidupan perjalanan yang serba tradisional, kurangnya tindakan nyata atas kepedulian pemerintah, serta ketidakpastian status dan penghasilan guru honorer yang rendah. Guru honorer yang memiliki kesejahteraan sosial rendah akan membawa dampak pada kualitas pendidikan yang guru tersebut berikan. Terlebih kurangnya gaji guru honorer yang menyebabkan banyaknya guru menolak untuk mengajar di daerah pedalaman. Dengan adanya permasalahan itu, diharapkan pemerintah lebih memperhatikan keterjaminan gaji guru dengan memberikan pelatihan dan pengembangan profesional guna meningkatkan kualitas mengajar dan memberikan akses yang lebih baik terhadap perkembangan pendidikan. Dengan hati berdebar, guru honorer itu meraih ponselnya. Suara lembut terdengar, memberitahukan bahwa gaji bulanannya telah datang. Detik itu terasa seperti melintasi jembatan antara kekhawatiran dan kelegaan yang diiringi oleh senyum harap merekah di wajahnya. Gaji bulanan bukan hanya sekedar upah,
melainkan saksi dari tekad dan semangatnya yang tak pernah goyah. Sesaat gaji itu diberikan, dia merenung, merencanakan pembelian buku baru, alat tulis, dan kebutuhan yang hanya serba pas-pasan. Walaupun gaji itu hanya seperti embun di pagi hari, dia tetap memiliki tekad yang sama untuk kembali mengajar anak didiknya, membawa harapan dan mimpi kecil di setiap mata yang ditemuinya. Dia mengajar bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dengan contoh nyata yang memancarkan semangat belajar yang membara. Sebab bagi guru, pengorbanan dan dedikasi bukan hanya sekedar nominal, melainkan investasi berharga dalam masa depan anak didik yang telah dipercayakan kepadanya. Adanya permasalahan pasti ada solusi, dan dari solusi terjadilah sebuah konsekuensi yang akan dialami. Dengan melakukan perbaikan jalan di daerah pedalaman, akan mengorbankan kondisi alam yang masih alami. Kemudian, diperlukan adanya alokasi anggaran untuk menutupi biaya terkait perekrutan guru, pelatihan, dan gaji guru tambahan. Sehingga, hal ini akan membuat meningkatnya pengeluaran dan beban anggaran pemerintah, ketergantungan pada hutang negara, yang akan berakibat kepada beban keuangan di masa mendatang. Tak lupa diperlukan adanya pengakuan dan perlindungan hukum dari pemerintah kepada guru honorer dengan memberikan jaminan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Di saat-saat sepi, guru ini merenung, memikirkan kembali perjalanannya pada tahun 2017. Dia teringat alasan mengapa dia memilih menjadi guru honorer. Guru ini adalah pekerjaan yang mulia. Meski ternyata kenyataannya berat, tetapi dia tahu bahwa setiap usaha yang dilakukannya memiliki arti besar bagi pendidikan. Dalam setiap langkah dan dalam setiap kata, ia menyebarkan harapan dan cahaya. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang membentuk masa depan dengan keyakinan dan harapan yang tak pernah padam. Guru sebagai agen perubahan, guru sebagai pilar pendidikan, dan guru sebagai sumber cahaya bagi generasi bangsa Indonesia dalam menemukan jalan menuju pengetahuan dan harapan. Mari bersama-sama kita mendukung perjuangan guru. Bersama-sama kita membentuk dunia belajar yang inspiratif, penuh inovasi, dan mendorong perkembangan potensi anak bangsa. Jasa.